Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah pengajian rutin malam Rabu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, berkahnya, taufiknya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul belajar bersama dalam pembahasan Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-26. Ya, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-26 dan hari ini atau sore hari ini kita akan bersama-sama membahas hadis yang ke-27 bab yang ke-14. Namun sepertinya masih ingat pada pertemuan terakhir kita memberikan pertanyaan kalau tidak salah, kemudian ana menyampaikan insyaallah akan kita tanyakan pada kesempatan yang akan datang, yaitu hari ini. Bagi siapa yang bisa menjawab maka insyaallah ada hadiahnya. Masih ingat pertanyaannya apa? Oh, lupa. Kita ulangi lagi jawaban yang insyaallah kita akan mendengarkan dua jawaban cepat-cepatan. Jawaban yang agak mendekati benar atau yang benar akan kita berikan. Jadi hadiahnya cuma satu, fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam hadiah. Mengulangi pertanyaannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam." Janganlah kalian memulai salam khususnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang perlu digarisbawahi, pertanyaan kita adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Faida laqitum ahadahum," bila mana kalian menjumpai mereka atau salah satu dari mereka, yaitu orang Yahudi atau Nasrani, fi tariqin, di jalan, ya, di jalan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk fattarruhu ila adyaqihi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini menyuruh apa? Mempersempit jalannya. Ya, jadi Rasulullah di dalam hadis di sini, bila mana kalian bertemu dengan salah seorang Yahudi ataupun Nasrani di jalan, disuruh mempersempit jalannya. Ini adalah hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adbi'is sayyi'atal hasanah
maka perbanyaklah kalian mengamalkan amalan soleh, karena dengan amalan soleh tamhuha, bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Kemudian di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini yang perlu digarisbawahi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalah kalian wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang mukmin, yaitu dengan muamalah yang baik. Bila mana kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah beliau memiliki tetangga orang Yahudi. Beliau juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kita lihat bagaimana bagusnya muamalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kok di hadis awal tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah memerintahkan apa? Kalau kalian menjumpai mereka di jalan, malah suruh mempersempit. Bukankah ini bertolak belakang? Maka yang bisa menjawab, insya Allah ada hadiahnya. Ya, yang bisa jawab angkat tangan. 1, 2, 3. Loh, nggak ada yang angkat tangan. Hadiahnya berarti masuk kantong lagi. Ya, lumayan cukup buat beli bensin. Ya, lumayan. Pulang bisa mampir ke warung. Nggak ada yang bisa jawab? Silahkan. Mau mencoba dulu ya nggak apa-apa. Tapi bisa dipahami ya pertanyaannya. Di satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok suruh mempersempit jalannya. Di hadis lain suruh bermuamalah dengan baik. Dan kalau kita lihat bagaimana muamalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, muamalahnya sangat bagus. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Yang mau mencoba, silahkan angkat tangan. Yang malu nggak dapat hadiah. Silahkan. Mau mencoba dulu? Nah, silahkan. Jika berhadapan dengan orang kafir yang musyrik, yang itu berjalan mempersempit jalan. Jadi kalau untuk berakhlak baik kepada mereka, jika mereka tidak memusuhi. Jika tidak memusuhi. Sudah? Ya, jawaban beliau adalah maksudnya dipersempit di sini adalah mempersempit orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang memusuhi orang Muslim. Kemudian hadis yang satunya, kalau tidak memusuhi maka tidak usah dipersempit. Begitu ya. Jawaban yang ke satu. Jawaban yang kedua, jangan buka HP kemudian browsing ya. Nah, sudah? Barakallahu fikum. Karena yang jawab hanya satu, ya kita berikan hadiahnya. Barakallahu fikum. Silahkan. Nah, jazakallahu khair wa iyyakum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meringkas jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim, dan begitu juga diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Hajar rahimahullahu taala, menjelaskan maksudnya adalah yang pertama, bila mana kalian berjalan di jalan yang sempit, maka jangan mendahulukan orang Nasrani atau orang Yahudi demi memuliakan mereka. Namun bila mana kalian berjalan di jalan yang lebar, maka jangan mempersempit jalannya, karena itu termasuk mencelakai mereka. Bisa dipahami? Ya, kita ulangi lagi. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan hadis ini. Hadis ini maksudnya adalah bila mana kalian berjalan di jalan yang sempit. Contohnya, ada jalan antara dua rumah. Kok tidak bisa dilalui kecuali hanya satu orang. Kemudian kita berjalan dengan orang Yahudi atau Nasrani contohnya, maka jangan didahulukan orang yang Nasrani atau orang Yahudi demi memuliakan mereka.
Jadi ya udah saya duluan aja. Nah, tapi jangan mendahulukan mereka. Itu maksudnya. Tetapi kalau di jalan yang lebar seperti jalan di depan masjid ini contohnya di jalan raya, ya jangan dipepet. Ya, jangan dipepet karena itu termasuk apa? Termasuk merusuhi mereka, ini yang tidak dibolehkan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ini di antara pentingnya juga kita hadir di majelis ilmu sehingga kita bisa memahami hadis. Kita bisa memahami hadis bukan hanya secara lafadznya saja. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh para sahabat, oleh salah satu sahabatnya. Beliau mengeluh, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini kalau sholat tidak bisa tenang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, daka syaiton yuqalu khanzab. Di dalam riwayat lain yuqalu khinzib. Ketahuilah wahai sahabatku, sejatinya engkau itu tidak mendapatkan ketenangan dalam sholat karena engkau diganggu oleh syaitan. Karena syaitan ini tidak mau kalau ada seseorang yang sholat itu bisa khusyuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya syaitan yang mengganggu seseorang tatkala sholat itu namanya syaitan apa? Khanzab. Di dalam riwayat lain disebutkan khinzib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faida ahsastahu, bila mana kamu merasakan ya tatkala Allahu Akbar, dompetnya tadi di mana ya? Karena biasanya ketemu kunci hilang itu ketemunya di mana? Sholat. Nah, benar atau tidak? Ya emang itu kerjaannya syaitan, ya kerjaannya syaitan. Allahu Akbar, mikir kunci. Sebelum sholat mikirnya susah, nggak ketemu. Pas waktu sholat Allahu Akbar, oh iya ternyata di bawah bantal. Nah ini syaitan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian merasakan hal demikian, fata'awad billah, kalian disuruh apa? Berta'awud, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, watfil ala yasarika salasan, dan kemudian apa? Meludahlah berapa kali? 3 kali di sisi kiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang contohnya di masjid ini. Ya, di masjid ini. Kemudian kita sholat berjamaah, contohnya kita sholat berjamaah, sholat maghrib tadi. Ya, karena kita cepat-cepat hadir ke sini, kok lupa dompetnya ditaruh mana? Allahu Akbar. Dompet mana? Iya. Kan kemarin mendengarkan kalau sholat ya, kalau sholat ada gangguan seperti ini berarti syaitan meludah 3 kali. Cuh. Kira-kira dikampleng atau tidak? Dikampleng. Nah, apakah seperti ini? Apakah memahami hadisnya seperti ini? Tidak. Maka ini diantara faedah kita hadir di majelis ilmu. Tapi kalau tatkala kita contohnya ya buka buku atau membaca, ternyata ada status WA contohnya, benar ya ternyata tidak dijelaskan. Akhirnya benar pas sholat ganggu, akhirnya main cahcuh aja ya gini. Kemudian ditegur, Mas ngapunten kalau sholat itu mbok jangan seperti itu. Bapak ini nggak tahu, ini tuh hadis ya. Apakah seperti itu ya? Ya bukan. Makanya ini pentingnya kita menghadiri majelis ilmu. Lah terus bagaimana? Hadis ini hadis sahih. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Maksudnya adalah kita lihat dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masjidnya atau Masjid Nabawi itu ada alasnya atau tidak? Tidak ada, alias langsung apa? Hamparan pasir. Olehnya di dalam kitab fikih barangkali sudah diambil ya dengan asatidah yang lain, ada yang namanya sholat dengan sandal. Ya, sholat dengan alas kaki dibolehkan atau tidak boleh? Dibolehkan. Bukan berarti kemudian kita sholat di masjid ini kemudian dengan memakai sendal ya, jelas itu ya mungkin dikampleng sama takmir juga ya. Bukan sunnah ini Sat. Ya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya sholat dengan sendal ya, bukan seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meriwayatkan hadis ini keadaan masjidnya apa? Langsung hamparan
pasir. Alias apa? Tatkala meludah ya tidak masalah karena langsung meresap. Ini yang harus diperhatikan, poin yang pertama. Poin yang kedua, para ulama menjelaskan maksudnya disuruh meludah di sini adalah meludahnya tatkala dia sholat sendirian. Tapi tatkala sholat berjamaah, contohnya sholat maghrib kita sholat berjamaah, ya jangan main cahcuh-cahcuh saja. Justru itu malah membikin kotor masjid yang pertama. Yang kedua, justru malah mengganggu orang yang sholat. Ini poin yang kedua. Jadi dipraktekkan tatkala dia sholat sendirian. Yang ketiga, ya, boleh meludah di atas lantai, bahkan karpet, bahkan sajadah bila mana dia sholat sendirian di rumahnya. Contohnya dia sholat malam, ya, karena rumahnya sudah berlantai. Contohnya dia sholat sendirian, boleh atau nggak boleh meludah? Ya silahkan, rumah-rumahnya sendiri dan nanti bisa dibersihkan. Tetapi kalau dalam keadaan seperti ini ya jangan meludah seenaknya. Bisa dipahami ya? Nah, itulah yang dimaksud hadis tadi. Ya, maksudnya jangan sampai di jalan umum kemudian dipepet-pepet. Justru ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jauh dari ruh Islam. Ya, karena jauh dari ruh Islam. Jadi bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Barakallahu fikum. Maksudnya tatkala ada jalan sempit, contohnya ya jangan mempersilahkan demi memuliakan, tetapi ya silahkan kamu jalan duluan tanpa perlu apa? Mendolimi dan merendahkan. Karena terkadang di dalam kesempatan kewibawaan Islam itu harus dinampakkan, ingat, tanpa harus mendolimi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya kita bermuamalah dengan muamalah yang baik. Pentingnya kita untuk memiliki adab. Bahkan dakwah dengan adab justru lebih lebih mudah untuk diterima dibandingkan dia berdakwah dengan hanya sekedar lisan. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Yahudi, anak orang Yahudi yang masuk Islam hanya karena adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, sebagaimana diriwayatkan hadis, ada anak Yahudi yang selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat anak Yahudi ini sakit. Kemudian akhirnya dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa terharu. Masya Allah, ternyata aku ini bukan orang Islam, aku ini anak dari orang Yahudi, namun dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslim, masuklah kamu wahai anak ke agama Islam. Kemudian melihat bapaknya yang ada di sampingnya. Kemudian bapaknya tadi mengatakan, ati Abul Qasim, wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Siapa itu Abul Qasim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anak tadi masuk Islam. Keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan anak tadi dari api neraka. Bayangkan, hanya jenguk orang sakit dan dia bukan Islam bisa memasukkan Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita khususnya kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, sekalipun dalam keadaan mereka agamanya non-Islam, maka perlunya kita berbuat baik. Ya, contohnya ya kita mau tukar-tukaran makanan, saling berbagi makanan, contohnya boleh atau tidak boleh? Boleh. Seumpamanya kita dikasih makan daging ayam contohnya, ya ada orang Nasrani, tetangga kita kok ternyata Nasrani, kemudian di beberapa kesempatan memberikan kita nasi apa ya? Ayam goreng contohnya. Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Barakallahu fikum, ya, dengan tegas karena ini sudah kita ambil pembahasannya, ya. Halal atau tidak halal? Halal. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan sesungguhnya To'am di sini artinya adalah makanan, tapi para ulama tafsir menjelaskan to'am di sini artinya sesembelihan. Apa? Sesembelihan. Dan sesungguhnya sesembelihan ahlul kitab buat kalian itu halal.
wa ta'amukum halul lahum, dan sesembelihan kalian juga halal untuk mereka. Ya, jadi di sini maksudnya ahlul kitab, sesembelihannya ahlul kitab boleh untuk dimakan. Kemudian para ulama barangkali ada pertanyaan, Ustaz, apakah di zaman ini orang Nasrani, orang Yahudi masih dikatakan ahlul kitab? Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, diantaranya sebagai pendapat Ibnu Asyura mengatakan masih dikatakan ahlul kitab. Jadi halal-halal saja, ya. Seumpama kok dikasih, contohnya kami juga memiliki tetangga orang Nasrani, ya, kadang juga sering memberi, bukan kadang lagi, sering memberi, kita sering bertukaran hadiah, ya. Kalau dikasih ayam ya kita makan. Bisa dipahami ya? Disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ada pertanyaan lagi, tapi nggak ada hadiahnya ya? Nggak. Hadiahnya cuma satu aja. Tadi dikatakan janganlah kalian memulai salam. Janganlah kalian memulai salam. Pertanyaannya, kalau memulai menyapa boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sama, Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya yaitu Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tabda'u bisalam, janganlah kalian memulai salam khususnya kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi adalah assalamu al-masyru', salam yang disyariatkan, yaitu ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud tidak boleh mengucapkan mendahului salam yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya? Tetapi tatkala mengeluarkan lafaz orang-orang kafir, orang-orang ahlu kitab di dalam salam itu boleh. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memberikan salam, tatkala beliau mensurati Raja Herakl, yaitu Raja Heraklius, Raja Romawi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suratnya mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-solihin. Apa artinya assalamu alaina? Keselamatan bagi kita, wa ala ibadillahi solihin, dan keselamatan pula bagi orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Jadi ini yang dimaksudkan boleh mengeluarkan orang-orang kafir di dalam salam kita. Kemudian juga beliau memisalkan lagi di antara yang dibolehkan adalah salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti huda, hidayah Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-Qur'an dan sunnahnya. Jadi boleh. Maka ini aja boleh, apalagi cuman apa? Sugeng enjing contohnya. Pripun kabaripun Bu, contohnya angsal napa mboten? Angsal. Jadi yang tidak boleh adalah perkataan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jelas ini tidak boleh, hanya boleh disampaikan kepada orang-orang muslim. Sudah ya, bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ini cukup. Sekarang kita memasuki pembahasan adab mufrad, yaitu adabul mufrad pada hadis yang ke-27 pada bab yang ke-14. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan babun la yasubbu walidai. Bab dilarang mencela orang tua, mengejek, mencela kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Beliau mendapatkan kabar dari Muhammad ibnu Katsir. Qala, beliau mengatakan ahbarana Sufyan, mendapatkan kabar dari Sufyan. Qala haddatsani Sa'ad, beliau dikabarkan dari Sa'ad bin Ibrahim. An Humaid ibni Abdurrahman, dari Humaid ibn Abdurrahman. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr. Qala, beliau mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair
ayyastimar rajulu walidayh. Di antara termasuk dosa-dosa besar yaitu seseorang mencela kedua orang tuanya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya kaget, kaifa yastimu, bagaimana ya Rasulullah mereka itu mengejek orang tua, itu maksudnya gimana? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yastimur rajula fayastimu abahu wa ummahu, yaitu seseorang mencela kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya atau salah satunya. Sekarang kita bahas, kita keluarkan faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab kita adalah bab larangan mencela kedua orang tua. Kemudian di awal hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Karena kenapa kok dikatakan minal kabair? Karena terkadang seseorang menganggapnya bukan dosa besar. Akhirnya ditegaskan termasuk dosa besar yaitu mencela kedua orang tua. Dan kita sudah belajar bahwasannya dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil, ya, sudah pernah kita bahas, ya. Kemudian para sahabat itu kaget. Ya Rasulullah, maksudnya mencela itu bagaimana? Mungkin kalau kita, ya, tatkala kita mendengar, janganlah, sesungguhnya mencela orang tua itu termasuk dosa besar. Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami. Lah, kenapa kok para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, maksudnya itu bagaimana? Mencela orang tua itu bagaimana? Ini menandakan karena apa? Karena tidak ada terbesit di dalam pikiran mereka kok ada orang yang mencela orang tua. Bagaimana mencela orang tua? Makanya ditanyakan. Karena sebelumnya belum pernah terjadi mereka itu apa? Mencela orang tua. Sahabat juga kaget, mosok ada orang yang mencelanya itu bagaimana? Karena memang tidak ada. Ya bayangkan, bahkan dari sahabat sebelum masuk Islam beliau dalam keadaan non muslim. Mereka masih bertanya, loh, mencela orang tua itu bagaimana? Saking apa? Saking nggak adanya peristiwa seperti itu pada zaman dahulu. Lah, kalau sekarang saking banyaknya diucapkan sekali langsung paham. Ya mencela ya sebagaimana yang kita pahami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bawa buku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya mencela orang tua itu ada dua keadaan. Yang membawa buku, yastimur rajula atau ar-rajulu. Yang membawa buku, rajula. Barakallahu fikum. Keadaan yang pertama adalah seseorang mencela orang tuanya langsung. Ya, seseorang mencela orang tuanya langsung. Ini yang pertama, keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dibaca yastimu ar-rajulu fayashtimu abahu wa ummahu. Yang kedua adalah yastimu ar-rajulu, seseorang mencela orang lain, akhirnya karena celaan ini orang tersebut mencela kedua orang tuanya. Berarti yastimu ar-rajul, kalau kita belajar bahasa Arab, yastimu ar-rajul berarti ar-rajulu di sini menjadi fa'il, pelakunya. Jadi seseorang nih, contohnya ada saya dengan si fulan. Saya mencela orang ini. Ya, saya mencela fulan ini karena celaan tadi mengakibatkan orang ini mencela orang tua saya. Bisa dipahami ya? Nah, ini juga termasuk dosa besar. Keduanya dapat dosa. Dia yang mengakibatkan dia mencela kedua orang tuanya dapat dosa. Ini termasuk juga kabair. Orang yang mencela juga dosa. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Maka ini ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang langsung mencela kedua orang tua atau salah satunya. Keadaan yang kedua, seseorang contohnya ejek-ejekan, akhirnya apa? Malah mencela orang tuanya, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, pernah terjadi waktu kita masih tinggal di Madinah, waktu ke pasar, ya, waktu itu lagi nyari ikan, tahu-tahu apa? Tahu-tahu ada orang yang saling mencela kedua orang tuanya. Antal kalb, masya Allah, abu kal kalb. Wah, kalau mungkin orang yang tidak tahu, sangar ya, marah-marah bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita melihat artinya, sangat apa? Mengerikan. Bapakmu, mohon maaf, anjing.
Ya, saling mencela seperti itu. Padahal hanya ribut biasa, akhirnya malah menjadi saling cela. Inilah yang termasuk dosa-dosa besar. Barakallahu fiikum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwasannya hadis ini memberikan faedah kepada kita termasuk saddud dari'ah. Apa itu saddud dari'ah? Apa itu saddud dari'ah? Saddud dari'ah adalah menghambat sesuatu yang bisa mendatangkan ke hal yang haram. Ya, contohnya tadi, pada asalnya yang tidak boleh adalah mencela kedua orang tua. Tetapi dilarang juga orang mengejek contohnya atau membuat marah contohnya, akhirnya bisa melontarkan ejekan kepada orang tuanya, itu juga tidak boleh. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan jangan dekati zina. Pada asalnya zina itu boleh atau tidak boleh? Haram. Nah, kemudian jangan mendekati zina, itu juga tidak boleh. Sama halnya tadi, mencela kedua orang tua itu tidak boleh. Tetapi juga mengerjakan hal-hal yang bisa menimbulkan celaan kepada orang tua itu juga tidak boleh. Hukumnya sama. Nah, begitu juga zina. Zina itu tidak boleh. Kemudian melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada zina itu juga tidak boleh. Contohnya adalah pacaran contohnya. Zina itu tidak boleh, maka pacaran juga tidak boleh. Kenapa? Karena pacaran itu bisa mengakibatkan keperzinahan. Tengah malam ya, barangkali di WA, "Ukhti bangun malam." Ya, besoknya cuman ukhti. Selebih-selebihnya akhirnya keluar bareng, diajak kajian. Wah, pacarannya Masya Allah, pacaran Islami, diajak kajian. Nah, besok lagi setelah pulang dari kajian makan bareng, ya kasihan nanti lapar, besoknya lagi malah terjadi zina. Maka inilah yang dimaksud menutup celah kepada hal yang haram, juga dilarang oleh syariat. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah, atau selanjutnya adalah faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis tadi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa maksudnya mencela orang tua ya Rasulullah? Ya, apa maksudnya? Maka ini menandakan bagi orang yang tidak paham, maka diminta untuk bertanya. Bagi orang yang tidak paham, ya dia belajar. Contohnya kita duduk sama-sama, kita bersama-sama belajar, dia di sini. Yang tidak paham bisa nanti ditanyakan. Karena sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yata'allamu al-ilm, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui ilmu, dia tidak akan paham ilmu. Bagi orang yang pertama, mustahyin, orang yang malu. Yang kedua adalah wala mustakbir, dan juga orang yang sombong. Orang malu dan orang sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bab tayamum. Fikih sudah sampai bab tayamum? Pelajaran fikih sudah ya. Suatu saat ada rombongan sahabat. Ternyata ada salah satu sahabat yang beliau ini terluka parah. Qadarullah malam harinya beliau apa? Beliau junub. Orang yang junub berarti harus mandi besar. Sudah antum ambil barangkali bagaimana tata cara mandi besar. Mandi besar itu ada dua rukun. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ta'mimu alma, menyeluruhkan air terkena semua anggota badan tubuh kita. Nah, akhirnya sahabat tadi yang terkena junub itu bertanya, Rasulullah nggak ada ya, ini rombongan sahabat, bertanya kepada salah satu sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku ini junub. Apakah engkau mendapatkan melihat rukhsah kepadaku untuk tidak mandi besar?" Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Tidak, kamu harus mandi besar." Akhirnya mandi besar benar. Biur. Setelah itu meninggal. Ya, setelah itu meninggal. Kemudian kabar tadi sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah besar. Ya, beliau malah marah besar. Kenapa kalian kalau tidak tahu, kenapa kalian tidak diam saja?
Kenapa kok tidak ditanyakan kepada orang yang mengetahui? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dawaul ayyi soal. Apa i artinya? Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah as-su'al, yaitu bertanya. Maka inilah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengakibatkan apa? Kematian. Jadi kalau tidak tahu, silahkan bertanya kepada ahli ilmu atau orang yang mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selesai ya, kita lanjut kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-29, yaitu bab baru, babun atau babu uqubati uquqil walidain, bab hukuman atau akibat bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Sudah adzan? Oh, sudah waktu isya ya? Barangkali bisa diadzani dahulu, nanti kita lanjut sebentar. Barakallahu fiikum. Silakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang terakhir insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Abdullah bin Yazid. Beliau mendapatkan kabar dari Abdullah bin Yazid. Qala, beliau mengatakan hadatsana Uyainah bin Abdurrahman, mendapatkan kabar dari Uyainah bin Abdurrahman, an abihi, dari bapaknya, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min danbin ajdaru an yuajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling cepat dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, sekalipun mereka memiliki dosa-dosa yang telah ia perbuatannya, melainkan dari akibat atau dosa yang pertama adalah kezaliman, yang kedua adalah qati'atir rahim, yaitu memutus tali silaturahmi. Jadi tatkala ada dosa-dosa banyak, maka Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hukuman yang paling cepat dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, melainkan yang pertama adalah dosa karena kezaliman. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doaul madlumi laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa orang yang terzalimi, antara dia dan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalangnya, tidak ada hijabnya. Jadi tatkala ada orang zalim kemudian dia berdoa, maka orang yang zalim tersebut langsung mendapatkan akibat atau sebab karena ia menzaliminya. Yang kedua adalah qati'atur rahim. Artinya adalah apa? Memutus tali silaturahmi. Kemarin atau bukan kemarin, dan pernah kita belajar bersama-sama apa itu maksud tali silaturahmi. Sudah pernah kita bahas ya. Contohnya tatkala di momen lebaran, contohnya kan sering kita silaturahmi kepada tetangga ya. Bukan pembahasan boleh atau tidaknya ya. Kalau boleh saja. Tapi apakah yang dimaksud menyambung tali silaturahmi? Contohnya ada dua kawan saling berkunjung. Apakah itu disebut menyambung tali silaturahmi? Bukan ya, dan sudah kita jelaskan apa itu tali silaturahmi. Dan termasuk di sini adalah orang tua, karena orang tua termasuk apa? Termasuk apa? Yang memiliki hubungan. Jadi barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala akan ia segerakan. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ada sebuah kisah, ada seorang anak yang menelantarkan ibunya. Qadarullah, bapaknya sudah meninggal. Ada yang menelantarkan ibunya. Anaknya pergi jauh dan alhamdulillah sudah berkeluarga, dari segi finansial alhamdulillah bercukupan, bisa dikatakan orang kaya. Tetapi ibunya ditinggal sendirian di rumah udah bertahun-tahun ya, tidak pernah dijenguk alias dibiarkan. Kemudian ibunya ini mendapatkan kabar, mendapatkan kabar ya bahwasannya anaknya ini sering sakit. Jadi benar beliau ini kaya, tetapi kekayaannya ini habis cuman buat
berobat untuk anaknya. Tapi orang tua tetaplah orang tua. Sedurhakanya anak, tapi orang tua memiliki hati apa? Hati yang Masya Allah, tetapi tetap selalu didoakan ya. Walaupun anaknya durhaka kepada orang tua, tapi orang tua ini selalu mendoakan. Merasa kasihan, kenapa? Anaknya, cucunya kok selalu sakit. Maka inilah diantara bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan apa? Azab atau hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam, sebagaimana hadis yang pernah kita ambil, ridallah fi ridal walidain, sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada ridha orang tua. Wa sakhatullah, dan sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya juga murka orang tua. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya non muslim. Barakallahu fikum. Dan begitu juga yang perlu digarisbawahi, barangkali ada orang tua sudah pisah, antara bapak ibu sudah pisah. Yang perlu dipahamkan kepada anak, jangan sampai kekurangan pasangan yang sebelumnya disampaikan kepada sang anak. Karena sampai kapanpun orang tua pisah, ya anak tetap anak. Orang tuanya siapa? Apakah bapak tiri? Bukan. Yang disuruh menyambung itu siapa? Ya bapak aslinya. Maka jangan sampai kekurangan pasangan yang lalu malah disampaikan kepada anak, akhirnya malah timbul kebencian. Ini yang tidak boleh. Ya, bagi yang sudah pisah contohnya, yang Allah takdirkan pisah, jangan sampai apa? Jangan sampai malah menceritakan keburukan-keburukan, akhirnya anak malah jauh kepada orang tua atau bapak ibu aslinya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ternyata cepat ya, habis maghrib, tapi lebih enak ya. Pendek-pendek yang penting dapat faidah daripada pengajian habis isya ya, 2 jam 1 jam malah ngantuk. Barakallahu. Yang penting adalah pelan-pelan, sedikit-sedikit, yang penting istiqomah ya, dikit-dikit, yang penting istiqomah. Itu jauh lebih baik daripada banyak namun tidak istiqomah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada salah, maka itu datang dari pribadi dan dari setan. Bila mana ada benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.